Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang bangsa Arab yang kecewa Indonesia menjadi tempat turunnya Nabi Adam. Ada hal yang menarik dalam tafsir yang ditulis Buya Hamka. Ia tidak hanya memasukkan peristiwa yang sedang terjadi saat itu, namun juga mencantumkan cerita-cerita lokal yang berkaitan dengan penjelasan suatu ayat. Seperti halnya kisah Nabi Adam. Konon ketika dari surga, ia diturunkan di pulau Sumatera yang disebut dengan Pulau Suwarna Dwipa. Pemaparan ini bisa ditemukan pada tafsiran ayat 36 hingga 38 surat Al-Baqarah. Ayat ini berkisah tentang Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa yang melanggar aturan. Ketika Allah memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada keduanya di taman surga, salah satunya mendekati satu pohon dan memakan buahnya, yaitu buah khuldi. Menurut Buya Hamka, buah khuldi atau buah yang kekal termasuk dalam penafsiran yang salah. Sebab bukan Allah yang menamainya, melainkan dari setan ketika membujuk Nabi Adam. Dalam riwayat Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud beserta sahabat lainnya menceritakan, ketika itu iblis hendak masuk ke dalam surga, namun dihadang oleh malaikat penjaga. Lalu iblis merayu seekor ular yang waktu itu masih berkaki 4 agar diperbolehkan masuk ke dalam mulutnya. Ular tersebut mengiyakan dan masuklah iblis ke dalamnya hingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Iblis pun dengan leluasa merayu Nabi Adam agar memakan buah terlarang itu. Namun karena Nabi Adam selalu menolaknya, akhirnya iblis pun merayu Hawa. Dan Hawa akhirnya termakan bujuk rayuan si iblis hingga keduanya memakan buah itu. Maka atas perbuatannya turunlah ketiganya ke bumi ini. Lalu, di manakah Nabi Adam dan Hawa pertama kali diturunkan? Dalam buku Kisah Para Nabi, Ibnu Katsir mengatakan beberapa pendapat perawi hadis. Di antaranya, Ibnu Abi Hatim berkata, Abu Zarah menceritakan kepada kami, Utsman bin Ali Saibah menceritakan kepada kami, Jarid menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Ibnu Abbas dia berkata, Adam diturunkan ke bumi tepat di suatu wilayah yang bernama Dahna. Tempat itu terletak antara Mekah dan Taif. Menurut riwayat Hasan, Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Hawa di Jeddah. Iblis diturunkan di wilayah Dastimian di Basroh, sementara ular diturunkan di wilayah Isbahan. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan seperti ini. Pendapat lain juga disebutkan As-Sa'di. Adam turun di India, yang dimaksud sekarang adalah Sri Lanka, dan bersamanya turun pula Hajar Aswad. Beliau membawa segenggam daun surga di tangannya. Selanjutnya Adam menyebarkan daun itu di India, sehingga tumbuhlah pohon yang bagus di sana. Ini adalah riwayat yang sering dijumpai. Namun Buya Hamka memaparkan cerita yang berbeda, bahkan bertolak belakang dengan riwayat-riwayat tersebut. Dari kisah Syekh Yusuf Tajul Kholwati dalam surat-surat yang ia kirim dari Ceylon kepada muridnya yang berada di Makassar dan Banten pada akhir abad 17. Sebelum Syekh Yusuf dipindahkan ke Afrika Selatan, beliau sangat bersyukur sebab di Pulau Pengasingan, yakni Pulau Serendip, selain menjadi tempat turunnya Nabi Adam, beliau masih bisa beribadah kepada Allah. Cerita dari Syekh Yusuf itulah yang kemudian mewarnai khasanah cerita-cerita terkait Nabi Adam. Waktu itu, Pulau Serendip diduga kuat adalah nama lain dari Pulau Ceylon. Namun penyelidikan para ahli, Pulau Serendip bukanlah Pulau Ceylon, melainkan Pulau Sumatera. Karena kata Serendip merupakan bahasa Sanskerta
yang ditulis menggunakan bahasa Arab. Maksud dari Serendip ialah Suwarna Dwipa, nama lain dari Pulau Sumatera zaman dulu. Tentang turunnya Nabi Adam menurut berbagai kitab suci dan anggapan masyarakat dunia sampai kini masih ditempatkan di wilayah Arab ataupun Timur Tengah. Keyakinan ini bukan tanpa dasar, menimbang berbagai agama telah lahir di daratan ini, dengan bukti banyaknya peninggalan yang ada di sana sampai sekarang. Apakah benar Nabi Adam hidup dan berkembang pada wilayah Timur Tengah? Sebagai manusia yang memiliki akal dan penalaran yang logis, sepertinya Nabi Adam akan sulit hidup di daratan tandus dan gersang, mengingat beliau termasuk makhluk yang dikasihi Allah. Rasa sayang Sang Pencipta setidaknya menempatkan Adam di wilayah setengah surga, yaitu daerah yang kaya akan tumbuhan dan buah serta air yang mengalir. Cara pandang manusia tentang makhluk pertama di bumi telah terpatri kuat dengan wilayah di Timur Tengah, tetapi kini mulai diragukan ketika melihat kondisi dulu dan kini kawasan Timur Tengah bukanlah daerah yang memiliki berbagai jenis tumbuhan, buah-buahan, serta debit air yang melimpah. Penemuan fosil Pithecanthropus erectus, fosil manusia purba atau manusia tertua di dunia yang ditemukan di desa Sangiran, Jawa Tengah menjadi bukti tak terbantahkan sebagai daerah asal muasal Nabi pertama diturunkan, di mana wilayahnya banyak ditumbuhi berbagai jenis tanaman, banyak buah dan banyak air mengalir. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa wilayah setengah surga itu berada di wilayah Nusantara. Karena tak ada satupun hadis sahih yang menguatkannya, maka cerita-cerita tersebut tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam bishawab. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.